Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bekam TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini akan saya jawab pertanyaan dari Mas Kiras ya. Beliau menanyakan agak panjang ini, yang intinya adalah beliau agak kecewa ketika berbekam yang terbaru itu tidak keluar darahnya, hanya sedikit, dan padahal sudah bayar mahal. Tidak seperti ketika bekam pada pertama kali berbekam, itu darahnya keluar banyak, kemudian rasanya itu enak sekali katanya. Itu inti dari pertanyaan itu demikian. Nah, ini bagi penanya ini ya Mas Kiras, itu perlu dipahami. Jadi setiap individu atau setiap orang itu setiap saat ya, bukan apalagi ini berhari-hari ya, setiap jam atau 24 jam lah ya, itu pasti yang namanya seorang itu kondisi itu akan berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan disamakan antara ketika pertama kali berbekam misalnya itu keluar darah banyak. Nah ini kan pada waktu itu ya kemungkinan besar itu Mas Kiras ini mengalami kondisi yang fit, istirahat cukup, energinya cukup, bahkan mungkin energinya lebih ya dari yang biasanya. Sehingga ketika mengalami kekakuan tubuh, kemudian ada sesuatu yang tidak nyaman, ya kan, mengacu kepada prinsip daripada tujuan bekam itu adalah ketika darah bergejolak itu dia dikeluarkan darahnya. Nah ini tepat gitu. Jadi begitu bekam pertama itu keluar banyak darahnya, kemudian rasanya agak plong. Nah ini logika berpikirnya ya intinya sama. Ya artinya ketika ada suatu kelebihan, kemudian kelebihan itu dikurangi, maka rasanya pasti akan nyaman, ya kan? Nah ini perlu dipahami. Nah ketika bekam berikutnya, aku yakin ya Mas Kiras ini kondisinya berbeda. Mungkin kelelahan, banyak yang dipikir, dan antibodi sedang menurun, ya kan? Apalagi ada serangan patogen dingin. Nah tentunya dari kondisi seperti ini itu membuat ketika berbekam terus tidak keluar darahnya. Otomatis ketika tidak keluar darahnya karena kondisinya tidak tepat, ya badan tidak ada efek untuk enak atau nyaman. Ya itu. Jadi ini harus dipahami Mas Kiras ini. Jangan sampai menyalahkan terapisnya atau pas bekam kenapa tidak enak gitu, beda dengan yang pertama ya. Karena prinsipnya kondisi tubuh itu setiap saat akan mengalami perubahan. Ya, faktornya mesti banyak. Faktor cuaca misalnya, faktor pola makan pada saat itu berlangsung, ya kan. Kemudian faktor istirahat, pola hidupnya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi kenapa ada perubahan karakter di tubuh Mas Kiras sendiri. Ini yang perlu dipahami, dan saya himbau untuk selalu ikhlas, jangan sampai beranggapan jelek pada terapisnya ya. Harus evaluasi diri dan koreksi diri kenapa begitu. Ketika sudah mengetahui penjelasan ini, mudah-mudahan Mas Kiras bisa lebih memahami lagi dan bisa memakluminya pada inti permasalahannya. Jadi keluar banyak darahnya dan tidak itu tentunya dengan kondisi yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.